Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebuah peristiwa besar, luar biasa, fenomenal, bahkan teknologi canggih zaman sekarang ini belum mampu mengungkap rahasia kedahsyatannya. Bagaimana tidak? Pada saat itu belum ada pesawat, sebagaimana pesawat yang ada sekarang. Tapi Nabi Muhammad bisa menempuh perjalanan dengan begitu cepat hanya dengan mengendarai burak. Burak yang sampai hari ini masih merupakan sesuatu yang misterius. Ada yang menafsirkan bahwa burak itu adalah himar atau sejenis keledai. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa dia hanyalah sebuah benda dengan kecepatan cahaya. Ya, benda apa dengan kecepatan cahaya? Ya kan? Nah, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, mudah-mudahan suatu ketika teknologi nanti bisa menemukannya. Tapi setidak-tidaknya orang-orang hari ini, ya terutama para teknokrat, secara substansi sudah bisa melakukan, walaupun dalam skala yang sangat kecil, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi Muhammad itu terbang atau diterbangkan dari Masjidil Haram di sisi Baitullah, Ka'bah di Mekah, pada malam itu ba'da Isya sampai ke Masjidil Aqsa. Itu bukan jalan darat. Ya, bukan jalan darat, itu lewat udara. Lalu dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, naik lagi sampai ke Baitul Maqmur, lalu kemudian berjumpa dengan para malaikat, dan para malaikat mengatakan, termasuk Jibril, Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kami tidak mampu untuk mengantarmu menembus Sidratul Muntaha, menembus arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dari Sidratul Muntaha ini cukup sampai di sini. Untuk naik ke Baitul Maqmur, Nabi itu harus melakukan perjalanan sendiri, dan itu juga kita tidak tahu bagaimana kisah dan peristiwanya. Ya, memang sangat sulit untuk dibicarakan. Karena apa? Karena memang hampir tidak ada kalimat yang dapat dijadikan sebagai alat pengantar untuk membuat orang faham tentang apa hal itu. Lalu kemudian Nabi Muhammad tiba di aras dan terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta semua makhluk. Kalimatnya kita abadikan di dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, keberkahan, at-tahiyatul thayyibatul, kebaikan, at-tahiyatul mubarakatus, keberkahan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut, kesejahteraan, thayyibatul, kebaikan, lillah adalah milik Allah, hanya patut dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan Nabi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab dengan kuasanya, "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Selamat dan sejahtera, rahmat atasmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin." Selamat sejahtera untuk saya dan untuk hamba-hamba yang soleh. Lalu bersaksilah semuanya dengan izin Allah. Ya, menurut riwayat itu yang bersaksi adalah para malaikat bersama Nabi. Tapi
Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa itu adalah ucapan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan para malaikat tidak bisa naik ke Baitul Ma'mur. Tidak bisa naik ke arasnya Allah. Kami akan terbakar katanya. Maka bersaksilah Nabi Muhammad SAW, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah. Ini sebuah pelajaran penting, bukan sekedar sebuah napak tilas bahwa kita mengetahui, oh beginilah peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian diabadikan juga dalam sholat. Tapi di sisi lain sebenarnya, kalau kita melihat proses seseorang untuk menjadi seorang hamba yang benar-benar pengakuannya harus diambil, dia harus bersaksi, bersyahadat. Jadi Nabi Muhammad itu bersyahadat langsung di hadapan Allah. Lalu kemudian, bagaimana dengan kita? Kita juga bersyahadat ketika kita dalam sholat. Dan orang-orang yang orang tuanya tidak muslim, lahir dalam keadaan kafir, musyrik, ateis, ketika dia ingin menyatakan bahwa Allah lah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, hamba Allah, maka akan diambil pula kesaksiannya. Kesaksian mereka di hadapan manusia. Lalu bagaimana seorang yang lahir dari keluarga muslim? Karena orang tuanya muslim, otomatis dia muslim. Tapi begitu banyak proses yang kemudian sadar atau tidak, diakui atau tidak, syahadat itu kemudian kita sudah lakukan. Bahkan berulang-ulang di dalam sholat. Sampai akhirnya menjelang kematian kita, di akhir hayat kita, pada sakratul maut kita masih tetap bersyahadat. Sekurang-kurangnya syahadat kita adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Ini benang merah atau kaitannya sangat jelas dan tegas dengan ketika seorang hamba ketika akan diutus ke dunia, dia dimintai keterangan oleh Allah, dimintai persaksian di hadapan Allah Tuhannya. Allah mengatakan, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Ini ucapan Allah kepada hamba. Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Si hamba menjawab, qalu bala syahidna. Si hamba menjawab, ya, aku bersaksi bahwa Allah, engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku. Konsekuensi dari semua ini apa? Konsekuensinya adalah Allah tegaskan, ana anallah, ana anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Nah, bagaimana cara kita menyembah Allah? Allah berikan caranya melalui sholat. Dan untuk itu, Allah ingin katakan bahwa sholat ini adalah sebuah amal terbesar, terhebat, terdahsyat. Karena inilah bentuk penyembahan sempurna seorang hamba. Sehingga kemudian sholat ini pun akan dihisap lebih dahulu, dan apabila ibadah sholatnya benar, maka dianggap benar. Apabila baik, dianggap baik juga semua amal ibadah yang lain. Jadi tergantung sholatnya. Apabila benar dan baik ibadah sholatnya, baik amal ibadahnya yang lain. Apabila tidak benar, tidak baik, maka jangan-jangan amal ibadah yang lain pun tidak akan diterima. Apalagi kalau kita pelajari bacaan dan gerakan sholat ini sangat komprehensif, sempurna. Di situ ada persaksian kita kepada Allah. Di situ ada pengakuan kita bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita ini hanyalah seorang hamba yang harus mengerjakan perintah Allah. Ya kan? Misalnya ketika kita di rakaat pertama diajarkan kepada kita dan kita lakukan itu di dalam sholat dengan ucapan iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua hanyalah ku persembahkan, semua ku abdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat, ya, solat ini karena Allah. Kalau karena orang lain tidak bisa. Karena ingin memperoleh yang lain tidak bisa. Maksud tujuan apapun yang terniatkan, rencana apapun yang diinginkan, tidak bisa kalau bukan karena Allah. Jadi kalau ada orang cari muka supaya dianggap alim, supaya dianggap baik, supaya dianggap ini dan itu, lalu dia melaksanakan sholat, itu tidak diterima. Jadi sholat itu memang benar-benar karena Allah. Jadi sholat ini juga merupakan bukti sebagai pengabdian dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah, mengabdi, berbakti kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi komplitlah keterangan-keterangan ini yang kemudian menguatkan kita betapa peristiwa Isra Mi'raj ini bukan sekedar menyangkut peristiwa tahun kesedihan bagi Nabi karena kakeknya, pamannya sudah lebih dahulu meninggal, lalu kemudian istrinya Khadijah meninggal, dan peristiwa yang dialaminya semua membuat hatinya gundah, gulana, sedih, nelongso, merana, sepi. Siapa yang bisa menghiburnya? Allah lah yang menghibur. Ya, Allah lah yang langsung menghiburnya. Lalu kemudian Allah mengisra mi'rajkan. Tapi tidak, lebih daripada semua itu. Sebenarnya Allah ingin menjadikan momentum itu bahwa ibadah sholat ini adalah ibadah yang besar, sehingga harus diambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala, melampaui langit yang 7 sampai ke Sidratul Muntaha, naik ke Baitul Ma'mur dan tiba di arasnya Allah dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang besar, dahsyat, luar biasa. Lalu kemudian bagaimana kita mau melaksanakan sholat? Allah memerintahkan laksanakan 50 kali sehari semalam. Diterima tanpa reserve oleh Nabi. Lalu kemudian Nabi turun untuk kembali ke bumi. Tentu berjumpa dengan Jibril. Tetapi sebelum jumpa, di langit-langit yang dilalui oleh Nabi, dia berjumpa dengan para Nabi dan Rasul. Jumpa dengan Nabi Ibrahim, jumpa dengan Nabi Musa dan lain-lain. Yang paling dahsyat itu adalah ketika dia berjumpa dengan Nabi Musa yang mengatakan, umatmu tidak akan sanggup. Umatku yang besar dan kuat saja tidak akan bisa melakukan itu. Itu bukan hanya dari segi kapasitas kemampuan fisik, psikologis, ya, tapi juga karena aktivitas kehidupan manusia yang begitu padat, tidak mungkin dalam waktu 24 jam bisa melaksanakan aktivitas 50 kali sholat sehari semalam. Tidak mungkin. Dia juga harus kerja, dia harus melakukan ini dan itu dan sebagainya. Maka kemudian hal ini dipertimbangkan oleh Nabi, dan Nabi kemudian berulang-ulang sampai 10 kali, ya, sehingga kemudian yang 50 itu tinggal 5 waktu saja, dan itulah yang dibawanya kembali kepada umatnya. Sahabat, inilah peristiwa yang luar biasa. Ibadah sholat yang menjadi kunci diterima atau tidaknya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperingati peristiwa Isra Mi'raj, terlepas dari bahwa tanggal, hari, tahun, bulannya terdapat perbedaan oleh para ulama, seperti juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dan para pakar ahli sejarah Islam lainnya, tapi peristiwa ini tetap diakui ada, ya, tetap diakui ada, hanya saja penulisan sejarahnya yang tidak begitu akurat. Jadi itu satu hal yang lain. Sahabat, saudaraku muslimin rahimakumullah, semoga saja hal ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang baik, yang bertakwa kepadanya. Sami'na wa ata'na, bukan wa asaina. Kita mendengar, kita taati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Tuhan kita, kepadanya lah kita menyembah, kepadanya kita memohon dan bergantung.
dan nanti kepadanya lah kita akan kembali. Mari kita jalani kehidupan ini dengan senantiasa bertakwa kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menegakkan dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan semoga dan dalam rangka melakukan semua itu, kita ditolong Allah, kita dimudahkan oleh Allah, kita diberi rezeki oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesehatan, kebugaran, kekuatan, dan dicukupi segala fasilitas yang kita inginkan. Dijauhkan kita dari mara bahaya, musibah, penyakit, bencana, dan lain sebagainya. Dan dimenangkan kita atas orang-orang kafir yang selalu membenci dan ingin membuat kerusakan dan menyakiti kita. Demikian, semoga hal ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.